Selamat datang kembali di video pembelajaran fisika. Kita akan melanjutkan modul induksi elektromagnetik, kali ini dengan topik induktansi. Berikut adalah tujuan pembelajaran pada video kali ini, di mana Anda diharapkan mampu memahami induktansi diri dan induktansi silang, menghitung energi yang tersimpan di dalam induktor. Nah, apa itu induktansi diri? Jadi, kita kan tahu ya sebelumnya bahwa perubahan flux magnet dapat disebabkan oleh perubahan arus listrik yang mengalir pada sebuah kumparan. Nah, gaya gerak listrik induksi akibat perubahan arus listrik tersebut disebut dengan GGL induktansi diri yang besarnya sebesar epsilon. Jadi epsilonnya adalah GGL induksi minus L delta I per delta T. Ya. Di mana L itu adalah induktansi diri, satuannya Henry. Delta I adalah perubahan kuat arus listrik, satuannya itu ampere, dan delta T adalah waktu. Ya. Ini mirip dengan hukum Faraday ya kalau kita ingat video sebelumnya. Ya. Ini adalah Joseph Henry ya, di mana dia yang berhasil menemukan hubungan antara GGL induksi dengan induktansi diri L itu ya. Makanya namanya dipakai untuk satuan induktansi Henry. Nah, sekarang kita coba hubungkan antara tadi ya rumus yang ditemukan oleh Henry dan Faraday. Kita tahu bahwa tadi Henry merumuskan bahwa GGL induksi itu sama dengan minus L dI per dt. Kemudian hukum Faraday kan sebelumnya mengatakan GGL induksi epsilon sama dengan minus N d flux per dt, sehingga kita samakan ya, kita samakan persamaan tadi, maka kita dapatkan rumus L ya. Maka L itu adalah N, ini adalah flux magnet dibagi I, di mana L itu adalah induktansi diri, N adalah jumlah lilitan, ini adalah flux magnet, dan I adalah kuat arus listrik. Ya. Nah, contoh soal ya, misal nih, sebuah pengantar dari arus listrik sebesar 6 ampere yang berubah ya, 6 ampere setiap detik gitu ya perubahannya. Kemudian induktansi dirinya adalah 5 kali 10 pangkat min 3 Henry. Maka ditanya berapa besar GGL-nya? Maka kita tulis dulu yang diketahui yaitu delta I per delta T 6 ampere per second. Kemudian L-nya 5 kali 10 pangkat min 3 Henry, ditanya adalah E. Lalu kita masukkan saja rumus yang tadi kita sudah ketahui yaitu apa? GGL sama dengan minus L delta I bagi delta T. Maka kita masukkan angkanya, L-nya adalah 5 kali 10 min 3, delta I per delta T adalah 6 ya, sehingga dapat GGL-nya adalah minus 3 kali 10 pangkat minus 2 volt. Ya. Jadi sekali lagi, minus ini hanya menunjukkan nanti arah kemana nanti arus listrik yang dihasilkan oleh GGL induksi ya. Kalau ditanya hanya besar saja, berarti ya kita ambil nilai besarnya, yaitu 3 kali 10 pangkat minus 2 volt. Ya. Nah, kita akan coba melihat berapa induktansi diri pada solenoida dan pada toroida. Jadi kita bisa gunakan ya rumus yang tadi di awal itu, di mana L sama dengan N flux dibagi I untuk mendapatkan induktansi ya. Jadi kalau nanti diturunkan, maka nanti dapat L pada solenoida, yaitu induktansi diri ya. Itu adalah mu R dikali mu 0 dikali N kuadrat dikali A dibagi L. Di mana mu R adalah tadi ya, permeabilitas relatif dari material inti solenoida. Jadi kalau solenoidanya kosong berarti nggak ada core atau nggak ada inti, dianggap satu nanti mu R-nya. Tapi kalau ada bahan, misalnya solenoidanya diisi dengan baja ya, berarti kita harus tahu berapa mu R dari baja gitu. Kemudian mu 0 adalah konstanta ya, permeabilitas vakum atau udara. Kemudian N itu lilitan ya, kemudian A-nya luas penampang, dan L adalah panjang solenoida. Ya. Sedangkan kalau toroida sebenarnya mirip ya dengan solenoida, cuma bedanya kan kalau solenoida bentuknya memanjang, kalau toroida kan melingkar ya. Sehingga nanti L-nya di sini, rumusnya mirip, di mana L-nya pada solenoida diganti dengan panjang toroida. Nah, karena dia melingkar, berarti panjangnya adalah keliling lingkaran. Maka di sini kan L-nya diganti dengan 2πr ya, rumus keliling lingkaran. Di mana R-nya adalah jari rata-rata. Ingat kembali video sebelumnya, jari-jari rata-rata adalah apa? Nilai jari-jari dalam dari pusat ke permukaan dalam ditambah jari-jari luar pusat ke permukaan luar, lalu dibagi 2 ya untuk toroida. Contoh soal ya, misal solenoida ada panjangnya 40 cm, luas penampangnya 20 cm persegi, lilitannya 60 lilitan, ditanya berapa induktansi diri. Nah, kita tuliskan yang diketahui dulu ya, yaitu L-nya 40 cm, A-nya 20 cm persegi, rubah ke meter persegi ya. Demikian juga dengan panjangnya rubah ke meter, lilitannya 60 lilitan. Maka L, kita gunakan rumus yang tadi kita sudah dapat ya, di mana L itu adalah mu R mu 0 N kuadrat A per L. Di sini tidak diketahui apa sih core-nya solenoida ya. Nah, kalau tidak diketahui, kita anggap satu, artinya dianggap solenoidanya kosong gitu. Jadi solenoidanya hanya berisi lilitan saja, tidak ada core-nya gitu ya. Jadi dianggap mu R 1. Lalu kita masukin angka-angka yang diketahui ya.
Masukin ya. Kemudian kita dapat nanti L-nya adalah 72pi 10 pangkat minus 7 Henry. Ini contoh untuk solenoida. Nah, induktor. Jadi pada dasarnya solenoida, toroida, ya pokoknya komponen elektronika yang dapat menyimpan energi dalam bentuk medan magnet itu disebut dengan induktor. Ya ini mirip seperti kapasitor ya. Bedanya kalau kapasitor itu kan dia menyimpan medan listrik. Sedangkan kalau induktor dia menyimpan medan magnet gitu ya. Jadi ini contoh induktor ya, yaitu tadi ya solenoida, toroida, atau kalau kalian buka charger kalian itu ada namanya trafo ya. Dalam trafo itu ada dia kumparan ya, seperti itu. Ya ini adalah contoh-contoh induktor ya. Gitu. Nah lambangnya seperti ini ya. Yang warna ungu ini dia seperti lilitan ya simbolnya ya, seperti itu. Nah energi yang tersimpan dalam induktor itu adalah W ya. Ini energi itu sama dengan setengah Li kuadrat. Di mana L-nya adalah induktansi, I-nya adalah arus. Jadi makin besar arusnya, makin besar energi yang tersimpan. Demikian juga makin besar L-nya, makin besar energi yang tersimpan. Ya. Ini contoh ya. Suatu induktor punya induktansi diri L 3 kali 10 pangkat min 6. Kemudian dia diberikan arus 20 ampere. Ditanya berapa energinya? Ya ini tinggal kita tuliskan yang kita ketahui dan masukkan rumus energi ya, yaitu setengah Li kuadrat. Masukkan L-nya, nilainya ya, 3 kali 10 min 6 dan I-nya 20. Kita kuadratkan, nanti dapat energinya adalah 6 kali 10 pangkat min 4 Joule. Ya, ini adalah energi untuk induktor. Nah, kemudian ada namanya induktansi silang. Ya. Jadi, misal ada kumparan dengan jumlah lilitan N1 ya. Jadi, kumparan yang kiri ini, lilitannya N1. Kemudian, dialiri listrik I1. Jadi yang diberikan listrik itu adalah kumparan yang kiri ya. Lalu ada kumparan yang kanan N2 ya, jumlah lilitannya. Maka nanti akibat misalnya kita berikan arus yang berubah-ubah ya, maka nanti ada perubahan flux pada kumparan 1. Maka akibat perubahan flux pada kumparan 1, maka kumparan 2 akan mendapatkan GGL induksi gitu. Jadi walaupun yang diberi listrik itu hanya isi kumparan 1, tapi nanti kumparan 2 akan juga mendapatkan GGL induksi. Nah, itu namanya disebut dengan induktansi silang ya. Jadi saling mempengaruhi gitu. Jadi kumparan 1 akan mempengaruhi kumparan 2 gitu ya. Nah, ini rumusnya GGL induksi pada kumparan 2 adalah N2 yaitu lilitan 2 dikali D flux 1 per dt ya. Jadi kalau kita baca di sini berarti GGL pada kumparan 2 itu akibat perubahan flux pada kumparan 1. Ya, atau kalau dalam bentuk induktansi, maka GGL itu adalah minus M DI1 per dt. Karena perubahan flux pada kumparan 1 kan akibat perubahan arus ya. Jadi DI1 per dt, M ini adalah induktansi silang gitu ya. Jadi induktansi silang itu induktansi melibatkan dua buah kumparan gitu ya. Nah ini contoh ya, ini penurunan rumus. Misalnya ada solenoida dengan panjang L, lilitannya N1 dan luas penampangnya A. Lalu ada solenoida lain di dalam kumparan itu ya. Jadi ada kumparan dalam kumparan gitu dengan lilitan N2 gitu ya. Nah, tentukan induktansi silang. Ini sebenarnya penurunan rumus ya. Jadi kita bisa gunakan rumus yang tadi itu, lalu kita masukkan ya rumus induksi magnetik pada solenoida. Pada video sebelumnya kan kita sudah temukan ya rumus B pada solenoida. Lalu kita gabungkan dengan rumus GGL induksi silang ini, maka nanti kita dapatkan ini adalah rumus induktansi silang pada dua buah kumparan solenoida ya. Sebenarnya mirip kayak rumus induktansi diri pada solenoida, bedanya di sini melibatkan N1 sama N2, di mana N1 adalah kumparan 1 lilitannya ya, N2 adalah jumlah lilitan kumparan 2. Ya, simbolnya M ya, induktansi silang. Ya, ini adalah referensi yang dipakai pada video kali ini. Demikian video kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik dan kita akan bertemu pada video selanjutnya.